bukan merupakan organ atau struktur dan atau bagian dari perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Pertama, Santri Tani Nahdlatul Ulama, Santan NU, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama Himanu, kemudian Himpunan Pengusaha Nahdiyin HPN, Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama atau Umat, Perkumpulan Insinyur Nahdiyin Nusantara, kemudian Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara, kemudian Lajnah Dakwah Islam Nusantara Ladisnu, Perkumpulan Pergerak Pemakmur Masjid Indonesia P2MI, Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Patman, dan juga Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS. Bagi saya secara pribadi, rilis itu tidak penting, bahkan hal yang sia-sia. Itu menggambarkan bahwa pengurus PBNU itu kelabakan, menggambarkan bahwa betapa kerdilnya cara berpikir mereka, menggambarkan betapa sifat-sifat keulamaan telah tanggal dari sebagian besar mereka. Lihat bahwa ini bukan tradisi kita ya, bukan tradisi ke-NU-an kita. Dalam arti bahwa tidak ada sebelum-sebelumnya itu rilis seperti ini. Rilis yang remeh-temeh seperti ini nggak pernah ada. Apa yang dirugikan oleh NU? NU merasa kerugian apa dengan kemunculan banyak organ-organ yang memang isinya adalah orang-orang NU? Beda kasus kalau misalnya orang ngaku-ngaku NU kemudian pakai nama-nama NU, itu semua kan tracknya jelas. Gini, saya mengucapkan selamat kepada Mas Taufik sebagai ketua Sekjen Himanu yang sejajar dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga Habib Lutfi, karena sama-sama disebut nomenklaturnya, akronimnya dalam rilis yang disampaikan oleh Saifullah Yusuf itu pertama. Kedua, saya mencoba untuk membaca perspektif atau spektrum pemikirannya Saifullah Yusuf secara khusus ya, dengan penyebutan atau rilis yang menepis bahwa mereka-mereka yang menggunakan atribut NU itu adalah tidak boleh atau bukan bagian dari PBNU atau dari Keramat Raya. Spektrum yang saya lihat adalah bahwa Saifullah Yusuf secara khusus tampaknya melihat bahwa NU ini adalah sebuah teritori. Sementara Himanu, Patman, PWI, kemudian himpunan pendidikannya Arifin Junaidi dan lain-lain itu, mereka melihat bahwa NU itu adalah identitas. Nah, kalau cara pandangnya ya, teritori dan identitas otomatis akan benturan. Sejak kapan NU menjadi teritori itu? Maka kemudian bagi saya secara pribadi, rilis itu tidak penting, bahkan hal yang sia-sia. Itu menggambarkan bahwa pengurus PBNU itu kelabakan, menggambarkan bahwa betapa kerdilnya cara berpikir mereka, menggambarkan betapa sifat-sifat keulamaan telah tanggal dari sebagian besar mereka. Kenapa begitu? Ya identitas suruh melepas itu bagaimana? Kalau cara pandang teritori yang saya maksud adalah seperti yang disampaikan oleh Yusuf Mars tadi, bahwa jangan ganggu dong ini teritori kami. Jangan sampai kemudian di teritorial kami ini ada organ lain yang kemudian mengklaim sebagai kami juga. Atau secara mudah itu adalah rebutan jamaah, kan gitu kan. Nah, kalau identitas ini sama, saya ini menjadi NU sama kayak saya menjadi Jawa. Jangan-jangan nanti juga ada rilis ke saya atau ke yang lain-lain bahwa Soleh bukan NU, kacau seperti ini. Nah, itu kedua. Kemudian ketiga, ada organ-organ lain yang tidak disebut segitu, dan itu NU yang sangat lekat. Ada FK GMNU. Dulu Pak Ulil Absar Abdallah, sekarang Ketua Lakpasdam, salah satu ketua PBNU, dia adalah salah satu pencetus FK GMNU. Dan tidak disebut di situ. Aktivitasnya ada. Mereka sering kumpul-kumpul diskusi dan produktif. Nah, di Jawa Timur saya ini adalah koordinator pada tahun 2005 sampai 2009, saya koordinator provinsi untuk presidium GMNU. Berarti organisasi saya tidak disebut di situ, berarti masih boleh. Nah, kemudian ada lagi itu Fan NU namanya. Ada penggemar supporter sepak bola yang menyebut dirinya Fan NU. Ini juga nggak disebut. Fan NU, Fan Newcastle United. Salah satu klub Liga Inggris itu. Jadi nanti Gus Ipul harus merevisi lah. Pertama memasukkan FKBN GMNU, kedua memasukkan Fan NU, Fan Newcastle United itu. Agar semua yang berbau NU karena mengganggu teritori NU itu dihilangkan semua. Jadi apa namanya? Itu ketiga. Kemudian selanjutnya adalah saya melihat bahwa ini bukan
bukan tradisi kita ya, bukan tradisi ke-NU-an kita. Dalam arti bahwa tidak ada sebelum-sebelumnya itu rilis seperti ini. Rilis yang remeh-temeh seperti ini nggak pernah ada. Termasuk ketika dulu Gus Dur berseberangan dengan Abu Hasan sekalipun, mereka membentuk organ yang mirip-mirip NU, ya biasa saja Gus Dur menanggapinya. Nah ini saya tidak secara khusus bahwa ini ditujukan ke Patman atau ke PWI atau ke Himanu. Menurut saya ini lebih kepada cara berpikir mereka yang tidak melihat atau tidak merasa bahwa NU ini punya kebesaran, punya keagungan tersendiri. Nah, biasanya kan orang kalau merasa besar, kemudian ada orang yang menyaingi atau setidaknya itu mengganggu-ganggu dikit, itu kan gatal aja kan. Tapi bagi mereka yang besar beneran, mau pakai NU, mau pakai ini nggak masalah lah. Gitu. Sama kayak Gus Dur ketika melihat bahwa ada bendera bintang kejora di Papua. Gitu. Di samping bendera merah putih, Gus Dur tanggapinya ringan saja. Bendera bintang kejora itu dijawab sama kayak bendera NU itu, tidak masalah itu. Kemudian menjadi selesai persoalan. Jadi ini menanggapi sesuatu yang kelasnya itu kucing, tapi ini dilihat sebagai harimau. Gitu. Jadi inilah cara pandang yang, atau seperti orang melihat bahwa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara debu di tengah lautan kelihatan. Sebenarnya apa yang ditakutkan dengan rilis-rilis itu? Apa yang dirugikan oleh NU? NU merasa kerugian apa dengan kemunculan banyak organ-organ yang memang isinya adalah orang-orang NU? Beda kasus kalau misalnya orang ngaku-ngaku NU kemudian pakai nama-nama NU, itu semua kan tracknya jelas. Kiai Imaduddin jelas, Mas Taufik jelas, FKG MNU Gus Uli Lapsor Abdallah sekarang bahkan salah satu ketua PBNU dan ketua Lakpesdam. Atau organ-organ yang lain, misal lembaga organisasinya Arifin Junaidi jelas. Kerugiannya apa? NU itu ngurusi struktural atau ngurusi jamaiyah? Ngurusi struktur seperti itu. Sejak kapan NU itu ngurusi struktur? Ada gelagat luar biasa di pengurusan Muktamar Lampung ini bahwa NU dijadikan sebagai untuk menambahi kurikulum vitae, untuk menambahi seseorang untuk menjabat jabatan di pemerintahan tertentu, dan ini berbahaya. Maka keluarnya surat-surat yang seperti rilisnya Saifullah Yusuf Sekjen PBNU Menteri Sosial itu kaitannya adalah ada banyak kepengurusan NU, struktur di cabang di wilayah itu digunakan untuk menopang karir seseorang di jabatan pemerintahan. Sejak kapan NU itu sebagai penopang pemerintahan itu? NU itu ngurusi jamaiyah, ngurusi pesantren, ngurusi madrasah. Pengurusnya ngurusi itu, bukan pengurusnya ngurusi pengurus. Bukan pengurus ngurusi struktur. Kapan itu? Tidak produktif. Makanya kemudian harus jelas antara state dan society di sini. NU ini society. Bahwa seseorang berkarir di pemerintahan boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi bukan berarti bahwa mereka kemudian melupakan tanggung jawabnya sebagai NU, ngurusi umat, ngurusi pesantren dalam arti sebenarnya bukan sekedar untuk menopang karirnya. Ini luar biasa gejala ini. Coba kalau kita lihat pengkaderan sekarang, isinya itu ketua Kakan Kemenak, Kakan Wil Kemenak, atau orang-orang Kemenak atau rektor atau dosen-dosen itu. Di luar itu kemudian, nah kalau seperti ini kan NU menjadi negara kali satu. Jangan kemudian kayak belah bambu seperti itu. Jadi saya melihat bahwa birokratisasi dalam konteks strukturisasi, dalam konteks NU menjadi alat untuk menopang kepentingan pribadi seseorang, karir dan lain-lain, itu nyata sekali adanya di saat ini. Sementara yang di tengah-tengah masyarakat, makanya kemudian keinginan menjadi NU, keinginan menjadi struktur NU menjadi sangat kuat karena adalah aspek ini. Jangan tanya sekarang apa yang Anda berikan pada NU, pengabdian apa yang Anda sampai berikan pada NU. Enggak, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan menjadi pertanyaan yang kayak oase di tengah gurun kan gitu. Saya tidak menutup mata bahwa NU seksi dan strategis dalam konteks ini, tetapi kan bahwa khalqiyahnya NU, kediriannya NU itu adalah keulamaan, keumatan, bukan kenegaraan. Ini harus diberi penegasan itu. Jadi membaca ulang deh Sekjen Saifullah Yusuf, Nahdlatul Ulama di sini, bukan Nahdlatul Hukama, bukan Nahdlatul Siyasah. Jadi perbedaan tegas di situ.
Ber-NU artinya bisa ngaji, ber-NU artinya bisa memimpin tahlil, ber-NU artinya bisa khutbah, ber-NU artinya bisa memimpin istighosa. Itu adalah standar dasar orang NU. Bahwa Anda menjadi menteri, bahwa Anda menjadi kakanwil, bahwa Anda menjadi kakak kemenang, menjadi rektor, itu soal lain. Tetapi unsur-unsur keulamaan ini harus tegas dalam diri seseorang, terutama ketika menjabat struktur. Jangan sampai ketua PC tidak bisa membalah. Jangan sampai ketua PW tidak punya pesantren. Jangan sampai apalagi ketua umum atau rois am atau sekjen tidak bisa mengelola umat, tidak bisa mengelola pesantren, tidak telaten nongkrong ngaji bersama santri-santrinya. NU itu pesantren besar, pesantren adalah NU kecil. Jadi ini identitas dan ini adalah kholqiyahnya NU. Ini adalah standar etik seseorang yang duduk dalam kepengurusan NU. Semua rilis yang disampaikan oleh Sekjen Saifullah Yusuf itu, termasuk soal PWI, LSI, soal Jatman, soal Himanu, dan lain-lain, itu tidak bermakna sama sekali ketika Saifullah Yusuf masih rangkap jabatan. Karena posisi Sekjen itu sangat strategis, posisi menteri juga tidak bisa ditinggal dalam konteks bernegara. Maka dia harus memilih Sekjen PBN atau Menteri Sosial. Baru kalau dia bisa memilih lengser, semua yang disampaikan tentang NU itu efektif, berwibawa, bertenaga, dan dicontoh oleh umat.